Baik, selamat siang para mahasiswa STIMIK Bandung. Hari ini kita akan mulai kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Tentunya ada beberapa hal yang harus disampaikan dan diketahui oleh semuanya, bahwa perkuliahan ini adalah salah satu syarat wajib bagi para mahasiswa untuk menempuhnya, ya, bukan mata kuliah pilihan. Perkenalkan, nama saya Yusja Yusman. Selama 1 semester ini akan mendampingi Anda. Kita berdiskusi dan akan menyampaikan materi-materi pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dengan mata kuliahnya. Yang pertama adalah mata kuliahnya adalah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK, dengan bobot SKS-nya 2 SKS di semester ganjil 2023-2024 dengan dosen saya. Dan tentunya ada prasyarat, ya, untuk mengikuti perkuliahan ini, yaitu saudara-saudara sudah menyelesaikan mata kuliah pengantar teknologi informasi pemrograman dasar. Mata kuliah ini dapat diikuti oleh jurusan teknik informatika dan jurusan sistem informasi. Berikutnya adalah metode pembelajaran kita, yaitu ada kuliah interaktif, ya, seperti yang akan kita laksanakan tatap muka langsung, dan kita akan berdiskusi dengan berbagai studi kasus. Kemudian ada tugas kelompok yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, di mana satu kelompoknya bisa 2 sampai 4 orang. Kemudian ada proyek akhir, ya, misalnya nanti ada merancang dan mengevaluasi antar muka atau aplikasi tertentu yang akan kita bahas, ya. Kemudian metode penilaian, metode penilaiannya harus memenuhi syarat semuanya dengan bobot ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, ujian akhir semester 20%, tugas dan proyek akhir 50%, kehadiran 10%. Meskipun 10% tetap akan memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu minimum kehadiran 70%. Kalau saudara-saudara tidak hadir 70%, atau misalnya ada 10 kali pertemuan, hadirnya lebih dari 4 hari, nah itu sudah tidak bisa mengikuti UAS atau UTS, ya. Baik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah IMK ini, yaitu saudara-saudara akan ditargetkan untuk memahami konsep dasar ruang lingkup manfaat dan urgensi IMK digital, kemudian menganalisa aspek psikologi manusia, kemudian mengidentifikasi komponen sistem komputer dan evolusi teknologi antarmuka, kemudian membedakan ragam dialog interaksi dan mampu memilih yang sesuai untuk konteks sistem. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang berpusat pada manusia. Kemudian melakukan analisis tugas dan pemodelan interaksi untuk memahami alur kerja pengguna. Kemudian menganalisa konsep dan relasi entitas dalam domain masalah. Kemudian menganalisis faktor sosial, organisasi, dan etika yang mempengaruhi desain sistem. Kemudian saudara juga harus dapat mengevaluasi kegunaan antarmuka dalam menggunakan metode heuristik dan teknik dasar. Dan yang ke-10 adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi tren dan isu terkini dalam IMK. Ya, misalnya ada AR, VR, Zero UI, Emotion Aware UI, dan Cooperative System. Nah, itu adalah capaian mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Berikutnya adalah kita akan masuk kepada materi yang pertama, ya, karena materi yang pertama ini sangat penting dan sangat mendasar, maka kita harus kenalan dulu apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer. Bahwa IMK itu, saudara-saudara, ini adalah sebuah ilmu yang multidisiplin, yang mempelajari tentang banyak hal, ya. Kita belajar tentang desain, belajar tentang evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif. Interaktif itu seperti apa?
harus bisa berkomunikasi, harus bisa memberikan layanan yang diharapkan oleh para pengguna, harus mudah, ya, harus friendly, harus memberikan manfaat yang jelas kepada pengguna. Ya. Baik, ada 4 urgensi yang ada di dalam mata kuliah ini yang berada di era digital saat ini. Kemudian perilaku-perilaku manusia itu sangat berbeda. Sehingga urgensi yang pertama itu adanya ketergantungan perangkat digital. Bayangkan satu hari saja Anda tidak pegang HP ya. Seperti apa rasanya? Zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu nggak ada handphone tetap bisa eksis. Kalau sekarang sepertinya mati gaya. Handphone ada, tidak ada kuotanya, tetap mati gaya. Itu yang disebut dengan ketergantungan pada perangkat digital. Bahkan saudara-saudara sekarang, perangkat digital menjadikan sebuah kebutuhan untuk komunikasi. Sistem harus mudah diakses dan dipahami oleh beragam pengguna, saudara-saudara. Bahwa IMK itu harus memberikan solusi terhadap ketergantungan perangkat itu. Bagaimana aplikasi itu mudah, bagaimana aplikasi itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Yang berikutnya adalah kompleksitas sistem yang sangat tinggi. Saat ini semua kebutuhan, semua apa yang kita butuhkan ada di internet. Kita lihat beberapa toko tutup karena sudah terwakilkan dengan online. Beberapa pekerjaan tidak lagi ada pegawainya karena sudah digantikan dengan mesin atau dengan komputer. Nah, IMK ini dapat menyederhanakan teknis melalui antarmuka yang efektif. Dengan cara apa? Misalnya saudara-saudara nanti di akhir diwajibkan untuk absensi. Kalau zaman dulu gimana absen? Mengisi satu-satu. Kalau sekarang apa? Saya tinggal tampilkan QR code, ya, Anda tinggal scan, di mana tidak bisa diwakilkan. Namun terlepas dari itu semua, ya ada saja kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa dilakukan, ya, misalnya Anda potret kemudian dikirim ke teman Anda untuk melakukan absen bagi mahasiswa yang tidak masuk. Kemudian yang ketiga urgensinya adalah pengalaman pengguna atau UX, user experience. Bahwa di era digital ini IMK itu sistem yang mudah digunakan untuk meningkatkan retensi pengguna, dapat meningkatkan pengalaman-pengalaman baru. Menggunakan itu jadi banyak pengetahuan. Menggunakan ini saya bisa menambah satu pengalaman-pengalaman tertentu. Anda menggunakan ChatGPT, ChatGPT bisa begini ya, gitu. Oh, ternyata tidak perlu diketik, tapi menggunakan voice misalnya, itu bisa menjadi sesuatu yang mempermudah para pengguna. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah teknologi interaksi baru. Bahwa saat ini saudara-saudara untuk mentransfer ilmu itu, untuk mengetahui suatu bidang, suatu bentuk, tidak perlu kita lihat langsung kepada benda nyatanya. Bisa dilihat dengan menggunakan contohnya model-model augmented reality, AR, ya, atau VR, suara dan gerakan. Kita bisa melihat suatu bentuk icon atau suatu bentuk nyata dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Kita pengen jalan-jalan misalnya ke sebuah museum. Nah, itu bisa terwakilkan dengan augmented reality. Kita bisa berselancar di situ, memasuki ruangan seolah-olah seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kembali kepada definisi awal. Jadi IMK itu apa? Ya. IMK itu ya pada dasarnya bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan benda. Ini mesin, ini orang. Bagaimana saya berinteraksi, ngobrol, gitu ya, berkomunikasi. Bagaimana kita melakukan request, kemudian perangkat ini merespon, begitu. Maka beberapa definisi para ahli, yang pertama dari
Ben Shenderman tahun 98 menyatakan bahwa studi tentang bagaimana manusia merancang dan menggunakan sistem komputer. Jadi bagaimana seorang developer, seorang programmer membuat rancangan antarmuka biar bisa melakukan koneksi dengan benda begitu ya. Kemudian yang kedua menurut Fries, Roger, dan Sharp tahun 2015 merancang produksi interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan beraktivitas. Berikutnya, disiplin yang mencakup desain, evaluasi, dan implementasi sistem interaktif. Berikutnya adalah menekankan pentingnya usability atau kegunaan antarmuka. Ya. Dan yang terakhir, ini hanya dikutip dari 5 saja, adalah seni merancang produk interaktif berdasarkan pemahaman tujuan pengguna. Sudah ternyata tidak lepas dari seni. Seni merancang. Saudara-saudara tahu bahwa iPhone 10, 11, 10 ada nggak? 11, 12, 13, 15, 16, bedanya apa? Hanya menggeserkan kamera gitu. Itu kan pekerjaan UI design. Berikutnya adalah ruang lingkup mata kuliah ini. Ruang lingkup IMK ini terdiri dari studi pengguna, kemudian desain antarmuka pengguna, desain interaksi, evaluasi kegunaan, faktor manusia dan ergonomi, teknologi dan perangkat interaksi, konteks sosial dan budaya, serta tren dan masa depan IMK akan seperti apa. Ya. Oke. Apa manfaat utama dari penerapan IMK ini? Ada bedanya. Ketika sebuah program mendevelop sebuah sistem tanpa menggunakan perencanaan IMK akan beda. Sehingga manfaat dari IMK ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sebuah desain. Kualitas desain sistem. Antarmuka yang intuitif, efisien, dan mudah digunakan. Ini kan harus dirancang berdasarkan beberapa aspek dan pertimbangan. Kemudian biaya dan waktu pengembangan, yaitu mengurangi revisi besar, mempercepat siklus pengembangan. Jadi kalau kita mendesain sebuah UI, ya seperti kita mendesain sebuah rumah, tidak tambal sulam, tapi sudah ada grand design dulu. Oh nanti itu ujung-ujungnya begini. Membuat sistem informasi kampus misalnya itu dari A sampai Z dibuat dulu. Nah nanti ada tahapan, oh ini dulu nih, modul ini dulu, terus jadi tidak tambal sulam, semuanya terencana gitu dengan baik. Kemudian kepuasan pengguna dengan IMK ini pasti akan meningkatkan retensi dan loyalitas produk. Anda mungkin pernah berganti-ganti software, berganti-ganti layanan, itu salah satunya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh IMK. User interface-nya bagaimana? Kenapa Nokia ditinggalkan, padahal Nokia itu tidak pernah bikin salah. Tapi karena ada yang lebih enak, dan ada yang lebih simpel, dan ada yang lebih menarik, orang pada pindah ke Android, orang pada pindah ke aplikasi yang lain. Seperti itu. Kemudian aksesibilitas dan inklusivitas, yaitu sistem dapat digunakan oleh berbagai kelompok termasuk disabilitas. Dengan IMK harus dipikirkan bagaimana dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik. Bagaimana dengan orang yang punya keterbatasan pendengaran, keterbatasan penglihatan, dan keterbatasan fisik seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya. IMK bisa melakukan itu. Karena tidak hanya masalah software dalam IMK, yaitu juga terkait dengan hardware-nya. Ya, hardware-nya. Coba Anda bayangkan, handphone dari tahun ke tahun itu berganti. Dari zaman Nokia, ya, Nokia itu waktu pertama muncul, casannya aja beda sama yang lain. Tidak kompatibel dengan yang lain, sehingga itu membuat orang tidak nyaman. Ya, bagaimana kalau ada memang anak kecil itu susah menggunakan handphone, tapi kalau sekarang anak kecil sudah gampang menggunakan handphone karena apa? Teknologinya sudah touchscreen, ya, dan tombolnya itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima, IMK itu mampu untuk beradaptasi dengan teknologi. Ya, jadi teknologi saat ini sangat mendukung. Ya, untuk efektivitas dari sebuah interaktif. Sekarang dengan ada touchscreen lebih mudah. Sekarang dengan fingerprint lebih mudah untuk login.
dan banyak hal lagi yang lainnya. Baik, berikutnya adalah aspek manusia dalam IMK. Aspek manusia dalam IMK itu yang pertama menduduki pada tahap persepsi, ya, bahwa kemampuan menangkap dan memproses informasi sensorik atau penglihatan pendengaran itu berbeda-beda. Ini menjadi pertimbangan, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki motorik. Setiap orang memiliki motorik yang berbeda-beda. Motorik itu kemampuan fisik untuk melakukan apa? Ya. Gerakan fisik seperti mengetik, mengklik, menyentuh saat berinteraksi. Kan kecepatannya beda-beda tangan kita. Ya. Sekarang mungkin sudah sangat terlatih, orang ngetik nggak pakai lihat lagi A, S, D, F lagi, ya. Karena sudah sangat tiap hari kita ngetik. Ngetiknya apa? Bukan ngetik skripsi, tapi ngetik chatting. Karena keseringannya itu membuat orang menjadi terbiasa. Tapi bagi sebagian orang mungkin kemampuan fisiknya tidak sama. Kemudian manusia itu memiliki aspek kognitif. Manusia itu punya daya berpikir, ya. Daya berpikir orang itu beda-beda, saudara-saudara. Dan ini merupakan salah satu pertimbangan. Tidak semuanya pintar, tidak semuanya juga sangat pintar, ya. Sehingga kita harus bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana orang memahami sesuatu harus dengan cara apa. Setiap orang berbeda. Ada yang dengan pendengaran baru masuk materi, harus lihat baru masuk, atau harus dipraktekkan. Nah itu kan beda-beda. Oleh karena itu kemampuan kognisi dari seseorang itu menjadi aspek terpenting dalam IMK. Kemudian aspek pengambilan keputusan atau decision maker. Ya. Memilih tindakan berdasarkan informasi sistem. Orang itu akan berpikir untuk membuat sebuah keputusan. Berdasarkan apa dia membuat keputusan? Tentunya berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi, berdasarkan suasana yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah aspek memori. Kita semua punya daya ingat, bahwa daya ingat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ada long term memory, ada short term memory. Tentunya setiap orang memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda. Apalagi kalau sudah di atas 40 tahun mungkin kemampuannya sudah sangat berkurang. Baik, yang terakhir adalah evolusi teknologi antarmuka itu sangat signifikan. Kalau kita lihat ya, mulai dari tahun 60 itu command line interface, ya, yaitu berbasis teks, kemudian bergeser lagi ke GUI, ya, graphic user interface tahun 80-an, kemudian bergeser lagi ke web based dan touch interface tahun 2000-an, kemudian natural user interface NUI, yaitu melalui suara, gerakan atau ekspresi wajah. Dan yang sekarang sudah masuk ke era yang luar biasa, yaitu immersive interface melalui AR atau VR, ya, pengalaman interaksi imersif. Demikian para mahasiswa, pertemuan kita pada kali ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita akhiri, kita akan lakukan dulu absen. Silakan. Baik, terima kasih bagi mahasiswa yang tadi sudah bertanya dan yang sudah melakukan absen. Kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.